pasca panen, Prodi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala ingin mempraktekkan dari judul bab 4, yaitu pengaruh jenis pembungkus terhadap sifat fisiko-kimia sayuran dan buah-buahan selama penyimpanan. Langkah pertama yang dilakukan pada praktikum ini adalah mempersiapkan alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan yaitu timbangan, plastik PVC, dan plastik salofan atau clipboard. Dan bahan yang digunakan yaitu buah dan sayur. Di sini saya menggunakan buah tomat sebagai buah dan wortel sebagai sayurnya. Disediakan 4 buah tomat dan 4 buah wortel, di mana 2 wortel akan dimasukkan ke dalam plastik PVC, 2 tomat akan dimasukkan ke dalam plastik PVC, dan 2 wortel dimasukkan ke dalam clip wrap. Begitu juga dengan tomat, 2 tomat akan dimasukkan ke dalam plastik clip wrap. Selanjutnya timbang masing-masing bahan, lalu dicatat. Dan plastik biasa. Kita akan melakukan perlakuan satu pada suhu ruang dan yang satunya lagi pada suhu kulkas. PVC, kita dapat menggunakan karet agar udara dari luar tidak mudah masuk. Perlakuan dilakukan selama 6 hari ke depan, dan setiap 2 harinya akan kita amati lagi. Barulah kita pisahkan yang mana buah dan sayur yang akan dimasukkan ke dalam suhu kulkas dan yang mana yang akan diletakkan pada suhu ruangan. Satu tomat dengan menggunakan clip wrap dimasukkan ke dalam kulkas, dan yang satu menggunakan plastik PVC. Begitu juga dengan wortelnya. Satu wortel dimasukkan ke dalam clip wrap, dan yang menggunakan plastik PVC akan dimasukkan ke dalam kulkas. Percobaan ini akan dilakukan pengamatan selama 6 hari, di mana setelah hari kedua, hari keempat, dan hari keenam dilakukan pengamatan. Jadi kita dapat membedakan kualitas dari kemasan dari sifat fisiko-kimia yang terjadi pada sayur dan buah. Kita dapat mengamati pengaruh dari kemasan yang digunakan pada sayur dan buah tersebut, baik di suhu ruangan maupun di suhu kulkas. Ini adalah penampakan dari wortel dan tomat setelah dimasukkan ke dalam kulkas dan suhu ruang selama 2 hari. Jadi langkah pertama, kita akan melakukan penimbangan ulang dan melihat apakah beratnya akan berkurang ataupun tetap. Ini sudah ditandai di berat awal, dan kita akan menimbangnya kembali apakah dia beratnya sama. Ini adalah wortel yang di suhu ruang di dalam plastik clip wrap. baik yang di dalam suhu ruang maupun di dalam kulkas dilakukan penimbangan
pengembangan ulang. Semua wortel dan tomat dilakukan penimbangan ulang sekaligus dilihat sifat fisikokimianya, apakah ada yang sudah berubah bentuk ataupun sudah berubah aroma, lalu dicatat dan ditulis dalam data hasil pengamatan. Setelah semua tomat dan wortel ditimbang dan dicium aromanya serta dilihat dari bentuk fisik semua tomat dan wortel, maka kita masukkan kembali ke dalam kulkas dan yang di suhu ruang diletakkan kembali di suhu ruang dan akan kita lakukan pengamatan di hari keempat. Ini adalah penampakan wortel dan tomat di hari keempat. Tekstur dan berat masih sama seperti biasa dan baunya juga tidak ada yang berubah. Ini adalah tomat dan wortel yang diletakkan di dalam kulkas, sedangkan yang ini adalah tomat dan wortel yang diletakkan pada suhu ruang. Belum ada tekstur yang berubah. Ini adalah penampakan dari wortel dan tomat di hari ke-6. Ini adalah wortel dan tomat yang dimasukkan ke dalam kulkas. Tidak ada tekstur yang berubah dari pertama dimasukkan sampai di hari ke-6. Sedangkan pada suhu ruang, pada wortel terdapat jamur dan sedikit merubah bau pada wortel. Tetapi berat, semua berat sama seperti berat awal. Demikianlah hasil praktikum saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.